Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan memaparkan tentang segmentasi dan klasifikasi yang terdapat 3 metode, yaitu multi-resolution, watershed, dan superpixel SLIC. Segmentasi citra adalah proses memecah citra menjadi beberapa bagian yang memiliki kesamaan karakteristik tertentu, seperti warna, bentuk, atau tekstur. Tujuannya adalah agar setiap bagian tersebut merepresentasikan satu objek nyata di permukaan bumi, misalnya bangunan, vegetasi, badan air, atau jalan. Melalui segmentasi, citra tidak lagi dianggap sebagai sekumpulan piksel, tetapi menjadi kumpulan objek yang punya arti secara spasial. Tahap segmentasi ini sangat penting karena menjadi dasar dalam analisis dan klasifikasi citra. Tanpa segmentasi yang baik, batas antar objek sering kabur, sehingga klasifikasi bisa salah mengenali area. Dengan segmentasi, model dapat lebih mudah mengenali perbedaan antar wilayah dan menghasilkan peta tematik yang lebih akurat serta mudah dipahami. Dalam konteks pemetaan berbasis Geo-Artificial Intelligence atau Geo-AI, segmentasi berperan sebagai langkah awal dalam membangun kecerdasan spasial pada data citra. Segmentasi yang tepat membantu algoritma mengenali pola dan hubungan antar objek di permukaan bumi, sehingga hasil analisis menjadi lebih efisien, presisi, dan sesuai dengan kondisi nyata di lapangan. Lalu, untuk tujuan utama dari segmentasi dan klasifikasi adalah untuk mengevaluasi seberapa baik model mengenali setiap kelas pada citra ortofoto. Indikator yang kami gunakan adalah F1 score per kelas, karena metrik ini bisa menilai keseimbangan antara presisi dan recall dari tiap kelas. Selanjutnya, kami juga ingin menganalisis pengaruh metode segmentasi, apakah multi-resolution, superpixel, atau watershed terhadap hasil klasifikasi. Dari sini kita bisa tahu metode mana yang menghasilkan batas objek paling sesuai dan akurasi tertinggi. Kami melakukan analisis fitur important untuk mengidentifikasi fitur apa yang paling berpengaruh terhadap hasil klasifikasi, misalnya nilai spektral, tekstur, atau indeks vegetasi seperti NDVI. Dengan 3 tujuan ini, kami bisa menilai performa keseluruhan pipeline GeoAI dari proses segmentasi sampai evaluasi model. Untuk mendukung seluruh tahapan dalam proyek GeoAI ini, kami menggunakan beberapa alat utama yang saling terhubung. Yang pertama adalah eCognition. Digunakan untuk proses segmentasi citra. Di sini kami menerapkan 3 metode segmentasi, yaitu multi-resolution, segmentation, superpixel, SLIC, LSC, SEEDS, dan watershed segmentation. Dari aplikasi ini, kami memperoleh hasil berupa polygon segmen yang menjadi dasar klasifikasi selanjutnya. Kemudian, Quantum GIS atau QGIS berperan penting dalam pembuatan data training, yaitu proses pembuatan titik label untuk setiap kelas penutup lahan seperti bangunan, vegetasi, lahan kosong, jalan, dan perairan. QGIS juga digunakan untuk ekstraksi nilai pixel, join atribut, serta menampilkan dan menganalisis hasil klasifikasi dari model machine learning. Selanjutnya kami ada menggunakan Google Collaboratory, platform berbasis cloud yang terhubung langsung dengan Google Drive. Di sini kami melakukan training model, prediksi, dan uji akurasi dengan menjalankan kode Python yang telah disediakan. Kelebihannya, Colab bisa memproses data besar tanpa perlu instalasi lokal dan hasilnya otomatis tersimpan di Drive. Untuk bahan utamanya, kami menggunakan citra ortofoto dengan resolusi spasial 10 cm dan luasan minimal 36 hektar. Data ini menjadi dasar utama untuk melakukan segmentasi dan klasifikasi penutupan lahan secara detail. Seluruh alat dan bahan ini saling terintegrasi mulai dari segmentasi hingga analisis hasil klasifikasi. Lalu, ada alur pengerjaan.
Proses pengerjaan UTS GeoAI ini dimulai dari segmentasi citra. Ortofoto menggunakan Ecognition dengan tiga metode utama, yaitu multi-resolution, superpixel, dan watershed segmentation. Hasil segmentasi ini berupa poligon-poligon yang mewakili objek di permukaan, seperti bangunan, vegetasi, lahan kosong, jalan, dan perairan. Tahap berikutnya adalah pembuatan data training di QGIS. Pada tahap ini dibuat titik-titik label untuk setiap kelas penutup lahan. Kemudian dilakukan ekstraksi nilai rata-rata pixel serta proses join atribut by location agar setiap segmen memiliki label kelas yang sesuai. Data training yang sudah lengkap kemudian diunggah ke Google Drive untuk digunakan dalam proses pelatihan model. Selanjutnya dilakukan training model, klasifikasi di Google Collaboratory, pet data dan atribut disesuaikan, kemudian dijalankan kode untuk melatih beberapa model seperti random forest, SVM, GDBT, KNN, dan logistic regression. Hasil model yang telah dilatih otomatis tersimpan dalam folder terpisah di Drive. Tahap keempat yaitu prediksi model, di mana model yang telah terlatih diterapkan pada area prediksi. Proses ini dilakukan dengan mengekstrak fitur area baru di QGIS, mengunggah hasilnya ke G Drive, dan menjalankan kode prediksi di Colab untuk menghasilkan file klasifikasi dalam format GeoPackage. Tahap selanjutnya adalah uji akurasi dengan membuat titik validasi baru yang berbeda dari data training. Setiap titik diberikan label kelas sebenarnya. Kemudian dijalankan kode uji akurasi untuk memperoleh confusion matrix dan F1 score per kelas. Tahap terakhir adalah analisis dan visualisasi hasil, meliputi perbandingan performa antar model dan metode segmentasi, analisis fitur important, serta penyusunan peta hasil klasifikasi terbaik. Semua hasil tersebut kemudian divisualisasikan dalam bentuk peta dan dipresentasikan dalam laporan UTS. Lalu, untuk segmentasi yang kami gunakan ada 3. Yang pertama, multi-resolution segmentation, penggabungan pixel berdasar pada kesamaan spektral. Lalu yang kedua ada watershed segmentation, pemisahan area berdasar pada batas gradasi citra. Yang ketiga ada superpixel, SLIC, LSC, SIED. Pengelompokan pixel menjadi blok homogen. Lalu, ada metode pertama yang kami gunakan, yaitu multi-resolution segmentation. Merupakan teknik segmentasi citra yang digunakan dalam analisis berbasis objek, Object-Based Image Analysis atau OBIA. Untuk memecah citra menjadi objek-objek yang homogen berdasarkan kesamaan nilai spektral, bentuk, dan tekstur, prinsip dasarnya menggunakan konsep region growing, yaitu piksel-piksel yang berdekatan digabungkan secara bertahap hingga tingkat ketidakhomogenan mencapai batas tertentu sesuai parameter yang ditentukan. Parameter utama MRS meliputi skala yang mengatur ukuran objek, color, VS shape, yang menyeimbangkan pengaruh informasi spektral dan bentuk geometrik, serta compactness vs smoothness yang mengontrol kekompakan dan kelancaran batas objek. Metode ini mampu menghasilkan batas objek yang lebih alami, detail tinggi, dan cocok untuk analisis multiskala maupun klasifikasi berbasis objek. Namun, penentuan parameter skala optimal seringkali memerlukan uji coba. Dan prosesnya dapat memakan waktu lama untuk citra berukuran besar. MRS banyak diterapkan dalam pemetaan tutupan lahan, vegetasi, serta identifikasi area pemukiman. Berikut ini adalah hasil segmentasi pada citra yang menunjukkan proses pemisahan objek menggunakan metode multi-resolution segmentation. Dari hasil visual terlihat bahwa batas area antar objek sudah terbentuk dengan jelas dan mengikuti pola spasial di
citra ortofoto. Area yang memiliki rona dan tekstur serupa seperti vegetasi, bangunan, lahan kosong, serta perairan berhasil dikelompokkan menjadi segmen yang relatif homogen. Kualitas segmentasi yang dihasilkan memperlihatkan kemampuan metode multi-resolution dalam menangkap variasi spektral yang kompleks pada citra beresolusi tinggi. Area vegetasi yang berwarna hijau dan perairan yang berwarna biru terpisah dengan jelas, sementara area jalan yang berwarna merah tampak padat dan bertekstur halus, menandakan perbedaan dalam reflektasi dan bentuk objek. Secara analitis, hasil segmentasi ini dapat dinilai efektif untuk tahap klasifikasi lanjutan, karena setiap segmen telah merepresentasikan satuan objek yang memiliki arti spasial. Dengan demikian, model GOEA yang digunakan untuk klasifikasi nantinya dapat bekerja lebih efisien dan akurat, mengingat data yang diolah sudah tersusun dalam bentuk objek yang bermakna, bukan piksel individual. Kemudian, berdasarkan tabel classification report, terlihat bahwa performa model bervariasi antar kelas dan algoritma. Secara umum, model berbasis assemble tree seperti extra trees, random forest, dan gradient boosted decision tree menunjukkan akurasi tertinggi dengan nilai antara 0,65 sampai 0,68 serta skor F1 yang konsisten di kisaran 0,65 sampai 0,68. Model Exatris menjadi yang paling unggul secara keseluruhan dengan akurasi 0,68 dan F1 score tertinggi di beberapa kelas, terutama vegetasi 0,85 dan bangunan 0,70. Hal ini menunjukkan bahwa Exatris mampu mengenali variasi spektral dan spasial dengan baik pada citra hasil segmentasi multi-resolution, terutama pada objek yang memiliki perbedaan kontras jelas. Untuk model random forest dan gradient boosted decision tree juga memberikan hasil stabil, namun sedikit lebih rendah pada kelas perairan dan lahan kosong. Kemungkinan karena kesamaan rona antar objek di kelas tersebut yang menyebabkan ambiguitas klasifikasi. Sebaliknya, untuk model support vector machine radial basic function dan KNN dan logistic regression menunjukkan performa yang relatif lebih rendah dengan akurasi antara 0,55 sampai dengan 0,60. Hal ini sejalan dengan karakteristik model yang kurang fleksibel terhadap data dengan variasi non-linear dan kompleksitas tinggi yang dihasilkan oleh segmentasi citra beresolusi tinggi. Jadi secara keseluruhan dari hasil ini, model Ensemble Tree lebih adaptif terhadap data hasil segmentasi multi-resolution. Kemudian, dalam grafik ini menunjukkan perbandingan tingkat akurasi dari beberapa algoritma klasifikasi yang digunakan dalam analisis GAI. Secara umum, nilai akurasi tiap model berada pada kisaran 0,55 hingga 0,70 yang menunjukkan performa cukup baik pada hasil klasifikasi citra hasil segmentasi. Untuk model Extraterrestrial, Random Forest, dan Ensemble Plot menampilkan akurasi tertinggi, masing-masing mendekati 0,68 sampai dengan 0,69. Hal ini berarti algoritma tree-based model lebih unggul dalam menangani data beresolusi tinggi yang memiliki banyak variabel spektral dan spasial. Sementara itu, untuk model seperti K-nearest neighbor atau KNN logistic regression, support vector radial basic function menunjukkan akurasi yang sedikit lebih rendah. Performa ini bisa dipengaruhi oleh sensitivitas model terhadap data non-linear, serta distribusi fitur yang kompleks pada hasil segmentasi. Jadi secara keseluruhan hasil ini menunjukkan bahwa pendekatan ensemble seperti Exatris dan ensemble pot mampu memberikan stabilitas dan akurasi lebih baik dibanding model tunggal. Kemudian selanjutnya ada analisis fitur importance, di mana secara keseluruhan penggunaan segmentasi multiresolusi telah mengubah data pixel menjadi unit objek yang kaya fitur statistik, memungkinkan model ensemble tree mencapai akurasi yang baik dalam klasifikasi penggunaan lahan. Nah, grafik ini menampilkan tingkat kepentingan dari setiap band spektral terhadap hasil klasifikasi. Ketiga model, random forest, Extraterrestrial, dan gradient boosted decision tree menunjukkan pola yang relatif konsisten, di mana band biru memiliki nilai kepentingan tertinggi dibandingkan band merah dan band hijau. Tingginya kontribusi band biru menunjukkan bahwa informasi spektral pada panjang gelombang biru paling berperan dalam membedakan objek pada citra hasil segmentasi multi-resolution.
Hal ini bisa terjadi karena band biru memiliki sensitivitas tinggi terhadap objek terang seperti bangunan, lahan terbuka, dan perairan yang memantulkan cahaya lebih kuat dibanding vegetasi. Untuk model ekstratris dan gradient boosted decision tree memperlihatkan nilai importance yang sedikit lebih seimbang antar band dibanding random forest, menandakan kemampuannya dalam mengelola variasi antar fitur tanpa terlalu bergantung pada satu band dominan. Namun secara keseluruhan, pola ini mengkonfirmasi bahwa ciri spektral dari band biru menjadi indikator utama dalam proses klasifikasi objek. Baik, selanjutnya metode yang kedua yaitu watershed segmentation. Metode watershed segmentation adalah cara untuk membagi citra menjadi beberapa bagian atau objek berdasarkan perbedaan warna atau kecerahan piksel. Prinsipnya mirip seperti peta topografi, di mana nilai kecerahan piksel dianggap sebagai tinggi permukaan. Bayangkan jika citra seperti daerah perbukitan dialiri yang akan dialiri air hujan, air akan mengisi bagian lembah terlebih dahulu dan batas antara aliran dari dua lembah inilah yang disebut garis watershed. Dengan cara ini, citra bisa dipisahkan menjadi beberapa area yang berbeda sesuai dengan perbedaan nilai pikselnya. Metode ini sangat bagus untuk memisahkan objek yang saling berdekatan atau menempel. Misalnya, memisahkan bangunan di citra kota, area vegetasi, atau bagian tubuh dalam citra medis. Kelebihan utamanya yaitu mampu menghasilkan batas objek yang jelas dan mengikuti bentuk sebenarnya. Namun, metode ini juga punya kelemahan, yaitu mudah menghasilkan terlalu banyak potongan kecil, atau oversegmentation. Jika citra memiliki banyak variasi warna atau gangguan, noise, karena itu biasanya dilakukan langkah pendahuluan seperti penyaringan atau filtering, atau penentuan titik awal, marker controlled watershed, agar hasilnya lebih rapi. Metode ini banyak digunakan dalam pemetaan analisis citra satelit dan penelitian berbasis penginderaan jauh. Maka pada dasarnya metode watershed ini cocok digunakan untuk citra ortofoto berresolusi tinggi karena mampu memisahkan objek yang berdekatan seperti antara bangunan dengan jalan atau vegetasi. Namun kelemahannya adalah metode ini cenderung menghasilkan segmentation kalau citra memiliki banyak variasi warna atau noise. Maka dari itu, sebelum proses segmentasi, kami lakukan tahap pre-processing seperti filtering untuk menghaluskan hasilnya. Dengan cara ini, batas antar objek menjadi lebih jelas dan hasil segmentasi lebih stabil untuk digunakan pada klasifikasi. Nah, kemudian ini adalah hasil watershed segmentasi. Berikut adalah perbandingan citra asli dengan hasil segmentasi watershed. Yang kiri adalah citra aslinya, dan yang kanan adalah hasil segmentasi. Dari sini terlihat bahwa batas-batas antara area menjadi lebih jelas seperti antara vegetasi, lahan kosong, dan area perairan. Jadi bisa dibilang metode watershed ini cukup berhasil dalam memisahkan area dengan karakteristik berbeda di citra. Selanjutnya, di tabel ini bisa dilihat hasil uji klasifikasi setelah dilakukan segmentasi watershed dari beberapa model yang digunakan. Gradient Boosted Decision Tree atau GBDT memiliki akurasi paling tinggi yaitu 0,90. Disusul oleh Ensemble Vote dengan 0,87 dan Random Forest Extratrice dengan nilai 0,86. Sedangkan model dengan performa paling rendah adalah Logistic Regression yang hanya mencapai 0,70. Jadi dari sini kita bisa lihat bahwa model seperti GBDT dan Random Forest lebih unggul dalam mengolah hasil segmentasi watershed. Nah, kemudian kalau kita lihat grafik ini, perbandingan akurasi per model menunjukkan pola yang sama seperti di tabel sebelumnya. Model Extraris, GBDT, dan Random Forest memiliki performa tertinggi dan paling stabil, sedangkan KNN dan Logistic Regression hasilnya cenderung lebih rendah. Ini menguatkan bahwa metode bisa menangkap pola hasil segmentasi dibanding metode lain yang berbasis jarak atau regresi. Nah, kemudian di bagian analisis fitur, kita bisa lihat fitur yang paling berpengaruh dalam klasifikasi adalah band berwarna biru atau blue median. Setelah itu baru diikuti oleh band hijau dan merah. Artinya, informasi spektral
dari band biru sangat membantu dalam membedakan jenis objek seperti vegetasi, lahan kosong, dan perairan pada hasil segmentasi watershed. Selanjutnya, merupakan metode superpixel segmentation yang merupakan teknik pemrosesan citra yang membagi gambar menjadi kelompok pixel homogen, di mana setiap segmen memiliki kemiripan warna, tekstur, dan kedekatan spasial. Dengan pendekatan ini, citra tidak lagi dianalisis per pixel, tetapi per blok area yang merepresentasikan bagian objek nyata seperti atap bangunan, permukaan jalan, vegetasi, ataupun badan air. Metode ini membantu mengurangi noise, menjaga struktur spasial objek, dan membuat proses klasifikasi lebih stabil dan efisien, terutama pada citra resolusi tinggi seperti ortofoto drone. Superpixel menangkap pola permukaan dan batas objek lebih baik dibandingkan pendekatan berbasis pixel tunggal, sehingga sangat mendukung analisis bentuk lahan dan deteksi fitur geografis. Dalam penelitian ini digunakan pendekatan SLIC, LSC, SAIDS sebagai variasi metode superpixel. SLIC atau Simple Linear Interactive Clustering bekerja mirip K-means clustering, melakukan pixel berdasarkan kesamaan pada warna ruang warna. CLAV dan pendekatan posisi ini sehingga menghasilkan superpixel yang rapi dan ukuran relatif seragam. Selanjutnya, LSC atau Linear Spectral Clustering meningkatkan kualitas batas segmen dengan pemodelan spektral lebih kompleks dan menghasilkan segmentasi lebih halus ketika variasi warna kecil. Sedangkan SEEDS atau Superpixel Extracted via Energy Driven Sampling menggunakan pendekatan bertahap berbasis energi yang sangat cepat dan adaptif, terutama pada citra besar. Oke, berdasarkan tabel klasifikasi report, nilai Evans score menunjukkan tingkat keseimbangan antara presisi dan recall dari tiap metode model terhadap setiap kelas. Secara umum, hasil Evans score dari metode superpixel segmentation ini menunjukkan performa model yang cukup tinggi dan stabil, dengan rata-rata Evans di sekitar 0,69 sampai 0,75. Kelas dengan akurasi tertinggi ada pada bangunan dan juga vegetasi. Pada bangunan, memiliki nilai F1 mendekati 1 pada hampir semua model, extra trees, random forest, dan ensemble font. Ini menunjukkan kelas bangunan sangat mudah dikenali karena memiliki reflektasi tinggi pada band merah dan pola tekstur tegas. Selanjutnya pada kelas vegetasi, konsistensi tinggi di nilai 0,86 dan 0,9 pada semua model karena nilai NDVI tinggi dan pola tekstur homogen. Selanjutnya pada kelas dengan akurasi sedang sampai rendah, ada pada jalan dengan Evans score sebesar 0,52 sampai 0,58 karena sering tertukar dengan lahan kosong karena spektrum warna yang mirip. Selanjutnya pada lahan kosong menjadi kelas dengan akurasi terendah 0,2 sampai 0,35 akibat variasi warna tanah dan sering tumpang tindih dengan area konstruksi. Terakhir, pada kelas perairan Evans score rendah 0,25 sampai 0,42 disebabkan pantulan bayangan dan variasi kecerahan air. Model dengan performa terbaik adalah ensemble font dengan akurasi 0,91 dan F1 0,75 diikuti dengan SVM RBF dan extra trees. Model linear seperti logistic regression menjadi yang terendah dengan F1 sekitar 0,58. Secara keseluruhan, superpixel segmentation menghasilkan distribusi performa yang baik dan seimbang untuk kelas terutama pada bangunan dan vegetasi, namun lebih menantang pada kelas berwarna mirip seperti lahan kosong dan pertanian. Pada grafik perbandingan akurasi per model, metode superpixel segmentation secara signifikan mempengaruhi peningkatan akurasi klasifikasi dibandingkan segmentasi lainnya. Metode ini menghasilkan segmen yang berbentuk seragam, rapi, dan mengikuti struktur objek pada permukaan. Akibatnya, setiap segmen lebih representatif secara spektral dan spasial, sehingga model dapat belajar pola dengan lebih efektif. Hal ini terlihat dari konsistensi akurasi tinggi pada model Random Forest, SFM, KNN, dan terutama pada ensemble font. Nilai akurasinya dapat mencapai 0,91 dengan F1 score yang stabil untuk beberapa kelas dominan. Namun, kekurangannya dari superpixel adalah ketika objek memiliki transisi spektral halus, misalnya pada lahan kosong versus jalan. Model masih mengalami kebingungan, itu karena ukuran balok yang seragam kadang menggabungkan tekstur milik ke dalam satu segmen. Walaupun begitu, secara umum, segmentasi superpixel ini memberikan kompromi terbaik antara detail objek dan konsistensi segmen dan menghasilkan performa klasifikasi yang baik terutama pada objek dengan pola tekstur yang jelas. Selanjutnya, pada grafik
Analisis fitur importance, berdasarkan grafik ini dari model Random Forest, Extractrix, dan GDBT, terdapat beberapa fitur yang paling berpengaruh dalam proses klasifikasi hasil segmentasi superpixel. Fitur paling dominan adalah blooming, yang efektif untuk membedakan bangunan, air, dan lahan kosong. Nilai reflektasi pada kanal biru menjadi penentu utama, terutama dalam mengidentifikasi area cerah seperti atap bangunan dan membedakan air yang cenderung lebih gelap. Fitur kedua adalah redmin, yaitu yang membantu memisahkan vegetasi dari non-vegetasi karena vegetasi aktif menyerap cahaya merah. Dan selanjutnya, fitur NDVI menjadi indikator kunci bagi kelas vegetasi. Nilai NDVI yang tinggi secara konsistensi membedakan vegetasi dari permukaan buatan atau lahan terbuka. Terakhir, fitur tekstur seperti GLCM Discriminatory yang membantu mengenali pola permukaan. Bangunan dan jalan memiliki tekstur kasar dan bervariasi, sedangkan air dan area tanam halus menunjukkan pola yang lebih seragam. Secara keseluruhan, kombinasi fitur spektral, blue dan red ini dan dikomunikasikan dengan indeks vegetasi dan juga fitur tekstur terbukti memberikan kontribusi kuat dalam meningkatkan performa klasifikasi berbasis superpixel segmentation. Kembali kepada metode pertama, kesimpulan dari multi-result segmentation ini mampu menghasilkan pemisahan objek yang detail dan representatif secara spasial karena terjadi over atau under segmentation, sehingga kelas vegetasi, bangunan, lahan kosong, dan perairan dapat teridentifikasi dengan baik. Kualitas segmentasi ini mendukung performa model klasifikasi di mana Extractrix, Random Forest, dan GDBT menjadi yang paling stabil dengan akurasi sekitar 0,65 sampai 0,68 dengan Extractrix menunjukkan hasil terbaik. Fitur spektral, terutama pada band biru, berperan dominan dalam membedakan objek pada citra resolusi tinggi. Secara keseluruhan, kombinasi segmentasi multi-resolution dan model ensemble tree-based ini efektif dalam meningkatkan akurasi pemetaan GeoAI. Selanjutnya, pada kesimpulan untuk metode watershed segmentation, metode watershed segmentation ini efektif untuk memisahkan objek pada citra kompleks asal dilakukan dengan processing yang baik. Selanjutnya, pada model terbaik, yang bekerja setelah segmentasi adalah GDBT, Random Forest, dan Extractrix dengan akurasi mencapai 0,9. Yang keempat, fitur warna biru mempunyai pengaruh paling besar dalam membedakan kelas objek. Dan terakhir, secara visual, hasil segmentasi mampu memperjelas batas-batas area, sehingga sangat berguna untuk menganalisis citra penginderaan jauh. Metode terakhir atau metode superpixel segmentation ini mempunyai akurasi model mencapai hasil tertinggi, yaitu 0,9 pada ensemble vote dengan Evans score 0,75. Metode ini menghasilkan blok pixel yang seragam sehingga memudahkan model mengenali pola objek. Kelas bangunan dan vegetasi memiliki performa terbaik, sedangkan lahan kosong dan air masih menjadi tantangan. Fitur paling berpengaruh adalah blooming, redmin, NDVI, dan tekstur GLCM. Secara keseluruhan, superpixel terbukti menjadi segmentasi paling efektif karena menghasilkan representasi objek yang stabil dan mendukung performa model klasifikasi. Sebagai penutup, berdasarkan seluruh rangkaian pengujian dapat disimpulkan bahwa setiap model segmentasi memiliki keunggulan masing-masing. Dengan superpixel segmentasi memberikan performa terbaik melalui akurasi tertinggi 0,9 dan F1 score 0,75, diikuti dengan watershed segmentation yang efektif dalam menajamkan batas objek dan mencapai akurasi mendekati 0,9 serta multi-resolution segmentasi yang tetap unggul dalam menjaga konsistensi spasial dan mendukung stabilitas model ensemble. Fitur spektral seperti blooming, redmin, dan NDVI serta fitur tekstur GLCM terbukti menjadi kontributor utama dalam membedakan kelas penutup lahan dan menegaskan bahwa kombinasi segmentasi yang tepat dan pemilihan fitur yang relevan sangat berpengaruh terhadap kinerja klasifikasi GeoAI. Demikian hasil presentasi kami. Terima kasih atas perhatian dan kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dar.